Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Karmila. Saya tinggal di Jakarta. Hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang menurut saya sangat menarik, yaitu tentang fondasi menata ruang batin. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang menyimak ya, dan juga terutama buat saya sendiri. Baiklah, terima kasih. Mari kita sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai fondasi menata batin ya. Ini adalah suatu materi yang menurut saya sangat penting diketahui oleh kita semua, karena semuanya itu bermula dari batin kita ya. Bahasa Inggrisnya materi ini adalah The Basic of Inner Being. Mari kita sama-sama simak ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Yang pertama, saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan ya. Kira-kira kenapa menata ruang batin itu penting? Mungkin selama ini kita banyak dapat ilmu ya dari mana-mana gitu, tapi mungkin selama ini kita belum tahu bahwasanya ada suatu ilmu tentang menata ruang batin. Kenapa itu penting? Karena sebetulnya apapun yang kita alami ya di dalam kehidupan ini, itu hambatan terbesar dalam kesuksesan kita itu adalah dalam diri kita, jadi dalam batin kita. Jadi contohnya kayak gini. Misalnya ada orang yang mau bisnis gitu ya. Kapan dia mau bisnis? Mungkin dia sudah punya semuanya gitu ya, sudah punya modalnya gitu. Tapi ketika di dalam batinnya atau di dalam pikirannya ada perasaan yang tidak bisa dia tata, misalnya dia ada ketakutan takut gagal, dia misalnya ada ketakutan takut kena tipu dan sebagainya, maka keinginan dia untuk berbisnis itu tidak akan pernah dia kerjakan gitu. Jadi itu hambatan terbesar dia, karena dia punya suatu pikiran atau suatu perasaan yang tidak bisa dia kelola. Dia masih merasa nggak pede, dia masih merasa ya itu takut gagal dan sebagainya. Nah, itulah kenapa saya suka menyampaikan materi ini, karena harapan saya dengan nanti kita punya kemampuan untuk menata ruang batin ya, menata pikiran kita, menata perasaan kita, maka nanti segala hal yang kita cita-citakan gitu ya, jadi itu insya Allah bisa terwujud gitu. Jadi tidak terhambat oleh penyakit-penyakit perasaan dan pikiran yang suka negatif-negatif misalnya dalam pikiran kita ya. Jadi teman-teman di sini jadi saya akan memberitahu dulu kayak siklusnya gitu ya. Jadi sebetulnya siklusnya itu begini, setiap kejadian itu sebetulnya netral. Semuanya itu tidak istilahnya semuanya netral gitu. Nah, nanti bagaimana pikiran dan perasaan kita lah nanti yang akan membuat itu jadi berbeda ya. Contohnya kayak gini, ada kejadian misal seorang ibu rumahnya berantakan gitu ya, terus mungkin anaknya nangis dan sebagainya. Itu kan suatu kejadian yang biasa ya dalam rumah tangga. Tapi nanti bagaimana si ibu ini mengelola perasaan dan pikirannya itu nanti akan merubah. Itulah nanti yang akan terjadi di hasilnya ketika dia mengalami hal itu. Jadi misalnya gini, ibu itu merasa dia stres, merasa kesel gitu ya. Akhirnya nanti dia perilakunya kan jadi marah-marah gitu ya sama anaknya. Dan efeknya nanti hasilnya bukannya malah jadi beres semuanya, malah semuanya jadi malah berantakan. Tapi contohnya kejadian netral itu kan kejadian netral ya, anak rewel, rumah berantakan itu biasa. Tapi terus ibu itu ikhlas menerimanya, dia menikmati itu semua gitu ya. Nanti tuh hasilnya akan beda gitu. Nanti ketika dia beres-beres, dia akan beres-beres dengan sepenuh hati gitu ya. Akhirnya nanti hasilnya anaknya jadi tenang gitu ya. Pokoknya jadi nanti semuanya tuh berjalan dengan baik gitu. Nah, jadi itulah
contoh dari siklus itu. Jadi semua kejadian itu netral, nanti tergantung gimana pikiran kita menanggapi kejadian itu. Setelah itu dari pikiran ke perasaan, nanti perasaan kita berefek dari situ. Ketika pikiran kita negatif, nanti perasaan kita juga jadinya jelek. Tapi kalau pikiran kitanya positif, nanti perasaan kita juga jadi nyaman gitu ya. Nah nanti terus berefek kepada perilaku kita ya. Jadi ketika seorang ibu itu nyaman, pasti nanti perilakunya juga di rumahnya membuat keluarganya juga nyaman, anak-anaknya akhirnya jadi tenang misalnya gitu ya. Dan nanti hasilnya semuanya akan berjalan dengan sesuai mungkin yang diharapkan oleh si ibu itu gitu ya. Jadi itu siklusnya kejadian itu netral, nanti bagaimana pikiran kemudian perasaan kita nanti akan berpengaruh kepada perilaku dan hasil yang akan didapat. Jadi teman-teman, untuk dalam kita tahu ilmu ini ya, kita harus punya 7 kaidah dalam mengelola pikiran dan perasaan. Jadi saya kasih tahu 7 aja ya, jangan banyak-banyak ya. Karena 7 aja ini udah lumayan banyak ya. Siap ya. Yang pertama, kaidah pertama adalah kaidah dalam mengelola pikiran dan perasaan ya. Yang pertama, kita semua harus paham bahwasannya manusia itu diberi kemampuan untuk memilih pikiran, perasaan, dan tindakannya. Ya, jadi manusia itu punya kemampuan, dikasih sama Allah kemampuan untuk memilih pikiran, perasaan, dan tindakannya. Dalam bahasa Arab ini namanya ikhtiar. Ya, jadi ini adalah suatu hadiah dari Allah buat seluruh manusia ya. Jadi kita ini dikasih sama Allah kebebasan untuk memilih pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Itu yang harus kita sadari. Mana nanti yang mau kita pilih gitu ya. Ikhtiar terbaik apa yang nanti akan kita lakukan gitu ya. Di sini itu yang harus pertama kita pahami. Kita semua punya kebebasan untuk berikhtiar ya dari Allah. Yang kedua, kejadian atau situasi itu tidak sama dengan pikiran ya, kayak tadi. Jadi bukan kejadian yang mempengaruhi perasaan, pikiranlah yang mempengaruhi perasaan kita. Jadi kejadian itu tadi saya sudah ceritakan ya, kejadian itu sudah netral gitu. Tapi perasaan kita lah yang berasal dari pikiran itulah yang akan nantinya mempengaruhi hasil gitu ya. Jadi apa tadi yang kedua, kejadian atau situasi tidak sama dengan pikiran ya. Kaidah yang ketiga, kita tidak bisa memilih kejadian yang kita alami ya. Kita nggak bisa milih, setiap kejadian kan netral ya kan, kita nggak pernah bisa milih. Tapi kita bisa memilih respon atas kejadian yang kita alami. Jadi yang bisa kita pilih itu responnya. Kita mau respon kayak gimana? Mau respon yang baik atau respon yang negatif misalnya gitu ya. Jadi semua kejadian itu kita tidak bisa pilih ya. Yang bisa kita pilih adalah responnya. Kaidah yang ketiga. Berikutnya kaidah yang keempat. Ini tadi ada hubungannya sama tabel tadi ya. Jadi untuk mengubah hasil, kita harus mengubah perilaku kita. Untuk mengubah perilaku kita harus merubah perasaan kita. Dan untuk mengubah perasaan, kita harus merubah pikiran kita. Ya. Jadi kalau di tabel tadi kan kejadian, pikiran, perasaan, perilaku, hasil. Nah ini dibalik. Kaidah 4 ini mengubah hasil, jadi harus rubah perilakunya. Mengubah perilaku, kita rubah perasaan. Merubah perasaan, kita rubah pikirannya. Ya, jadi itu adalah kaidah yang keempat. Kaidah yang kelima, agar mampu mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku dengan baik. Nah ini, kita perlu pertama itu menyadarinya. Ya, kalau itunya sadar, kita harus sadar dulu. Ya, itu kuncinya. Kuncinya kita harus sadar dulu. Setelah sadar, insya Allah kita akan bisa istilahnya memanage pikiran kita, perasaan kita. Kita harus sadar dulu ini kejadian apa ya. Jadi jangan langsung respon kayak refleks gitu ya. Ada kejadian tertentu kita langsung respon. Ada kejadian itu langsung respon. Sebaiknya setiap ada kejadian kita sadar dulu, kita diam dulu, kita sadar ini kejadian seperti ini. Setelah kita sadar, nah nanti kita insya Allah akan lebih baik untuk memikirkan atau melakukan tindakan atas kejadian itu gitu ya. Jadi pertama itu penting yang namanya sadar ya. Berikutnya kaidah yang keenam, meski hasil itu bisa dipengaruhi oleh perilaku, namun kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hasil. Nah ini juga penting ya buat kita sebagai seorang muslim ya. Memang hasil itu bisa dipengaruhi dari perilaku, tapi
tidak semuanya itu bisa mengendalikan hasil ya, karena hasil itu di tangan Allah ya. Tetap kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah ya. Jangan menganggap itu semua karena hasil dari perbuatan kita ya. Terakhir, kaidah yang ketujuh, jangan mengendalikan diri sendiri dalam mengelola pikiran dan perasaan atau perilaku diri kita. Jadi jangan kita mengendalikan diri sendiri semuanya. Kita perlu minta tolong kepada Allah ya. Karena Allah lah yang membolak-balikan hati gitu ya. Jadi kita jangan ngandelin pikiran perasaan kita aja, tapi kita harus minta pertolongan sama Allah untuk senantiasa menjadikan hati kita ini dalam kondisi yang terbaik gitu ya. Jadi minta pertolongan sama Allah. Nah, mungkin itu saja 7 kaidah yang hari ini saya akan sampaikan tadi ya. Mudah-mudahan 7 kaidah ini bisa membantu teman-teman dalam menata ya, maksudnya ruang batin teman-teman ya. Jadi kita ini merupakan fondasinya dulu. Jadi fondasi itu kayak dasarnya dulu. Kalau kita paham mengenai 7 kaidah ini, insya Allah nanti ke depannya kita akan lebih mudah dalam menata ruang batin kita ya. Berikutnya, nah ini supaya teman-teman bisa lebih menguasai materi ini, saya ajak teman-teman melakukan suatu latihan. Ada pikiran lama sama perasaan lama. Di bawahnya ada pikiran baru, perasaan baru ya. Nah, di sini teman-teman tulis aja di sebuah kertas gitu ya. Misalnya situasi, contoh ya. Misalnya situasinya teman-teman lagi, tadi deh yang gampang ya, pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai, misalnya gitu kan situasi. Nah, pikiran yang biasanya, pikiran atau perasaan yang refleks kita suka alami itu biasanya kan capek gitu ya, aduh kok kerjaan nggak beres-beres gitu ya, jengkel gitu ya, pokoknya rasanya tuh males ngerjainnya karena setiap hari pekerjaan rumah tangga tuh numpuk gitu ya. Nah, biasanya kan kita punya perasaan itu ya. Kenapa perasaan itu bisa ada? Karena mungkin di pikiran kita suka menganggap saya nih cuma ibu rumah tangga gitu ya, saya saya kok kayak pembantu ya gitu, kok suami kok nggak mau bantu ya dan sebagainya. Jadi kita punya pikiran-pikiran negatif. Karena kita punya pikiran-pikiran negatif itu, akhirnya perasaan kita tuh jadi itu jengkel, malas, kesel gitu ya. Nah, kita belajar nih sekarang memilih pikiran. Kita miliki pikiran yang baru ya. Coba kita miliki pikiran baru. Misalnya apa? Kita berpikir gini, kata Rasulullah, Allah itu Allah pernah bilang gitu ya, ibadah yang paling besar di sisi Allah itu adalah bagi seorang wanita ya, itu adalah mengerjakan amanahnya di rumah tangga dengan baik gitu ya. Jadi itu Allah sangat mencintai seorang istri yang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangganya ya. Terus ada juga misalnya sebaik-baik wanita itu yang bersama anaknya gitu. Jadi dia tidak suka keluar rumah gitu ya, tapi dia yang benar-benar mendidik anak di rumah gitu. Jadi kita ingat betapa banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk seorang ibu gitu ya. Surga ada di telapak kaki ibu gitu, sehingga kita nanti akhirnya punya perasaan bersyukur gitu ya. Alhamdulillah saya bisa menjadi ibu rumah tangga. Coba lihat ibu-ibu lain yang harus sibuk bekerja gitu ya, jarang bisa mengurus anaknya, dia sibuk dengan pekerjaannya gitu ya. Nah, dari situ kita akan berubah perasaan kita yang tadinya kesel gitu ya, akhirnya kita bersyukur kita masih diberikan sama Allah kelebihan bisa mendidik anak gitu ya. Akhirnya kita jadi enjoy ketika mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena semuanya itu mendapatkan pahala dari Allah. Itulah jihad ibu rumah tangga kayak gitu. Nah, dari situ ya, kalau kita sering berusaha melatih pikiran kita ya, jadi pikiran-pikiran baru yang baik, nanti insya Allah perasaan kita pun akan terbawa, dan akhirnya nanti perilaku kita pun akan berubah dan nanti akan menghasilkan hasil yang lebih baik insya Allah. Ya, itulah nanti yang akan bisa merubah kesuksesan nasib kita gitu ke depannya. Ya, jadi ayo silakan teman-teman nanti sering-sering latihan ya. Nanti saya kasih contoh draftnya ya. Contohnya teman-teman bisa kerjain. Semakin banyak teman-teman misalnya mengalami suatu kejadian, teman-teman tulis, terus nanti teman-teman buat pikiran-pikiran baru, dan nanti kita akan semakin terlatih. Jadi ini kayak olahraga ya, nanti
insya Allah kita akan semakin sering, semakin kuat, nanti kita akan semakin mudah dalam menata pondasi ruang batin kita, ya. Mungkin itu aja materi dari saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu pasti dari saya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.